Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin arsyadakumullah. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur kita dalam keadaan ketaatan, keimanan yang bagus, kemudian selalu dimudahkan urusannya. Amin. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan mengaturkan perbedaan insanun dan basyarun, meskipun keduanya memiliki arti yang sama, tetapi ada perbedaan atau di antara perbedaannya adalah pada fungsinya. Semuanya itu di-cover dalam Al-Quran. Kami akan mengaturkan terlebih dahulu ayat-ayat yang mengandung kata tersebut. Ayatnya seperti berikut ini. Di antara fungsi kata insanun dalam Al-Quran: 1. Keumuman manusia atau manusia secara umum, seperti khalaqal insana min solsolin kal fakhor. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Ar-Rahman 14. Penjelasan ayat ini merupakan nikmat-nikmat Allah yang Dia anugerahkan kepada para hambanya, di mana Dia memperlihatkan kepada mereka di antara bukti kuasanya dan keindahan ciptaannya. Dengan menciptakan bapak moyang manusia, yaitu Nabi Adam, dari tanah kering seperti tembikar, maksudnya dari tanah basah yang telah Dia kokohkan sampai kering, sehingga kemudian menjadi tanah yang memiliki kekeringan dan suara seperti suara tembikar, yaitu tanah yang terbakar. 2. Kata insan ditempatkan pada permasalahan dosa, seperti wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Artinya, dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Surat Ibrahim 3:4. Penjelasan ayat: dan Allah telah memberi segala sesuatu yang kalian inginkan melalui keadaan dan ucapan kalian, dan sesuatu yang tidak kalian inginkan namun dibutuhkan. Jika kalian mau menghitung nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kalian, maka kalian tidak akan bisa menghitung jumlahnya dan tidak akan cukup syukur atas segala sesuatu yang diinginkan itu. Namun manusia itu menzalimi diri sendiri dengan tidak mau mensyukuri nikmat, karena sangat ingkar dan menyangkal nikmat Allah sehingga tidak mensyukurinya. 3. Kata insan ditempatkan
pada permasalahan juhud dan ingkar kepada nikmat, mengingkari kebangkitan, seperti wa yaqul insanu aida ma mittu la sawfa ukhraju hayya. Artinya, dan berkata manusia, betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali. Maryam 66. Penjelasan ayat yang dimaksud dengan lafal insan, manusia, dalam ayat ini adalah setiap manusia yang mengingkari hari kebangkitan, menganggap kejadiannya sebagai peristiwa yang mustahil. Orang ini bertanya dengan nada meniadakan, menentang, serta mengingkari, betulkah apabila aku telah mati, aku sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Maksudnya, bagaimana mungkin Allah bisa menghidupkanku lagi setelah aku mati? Dan setelah aku menjadi tulang belulang yang hancur luluh. Kejadian ini akan terjadi dan tidak bisa diimajinasikan. Tentunya pertanyaan ini berdasarkan akalnya yang rusak dan niatnya yang jelek serta kekufurannya kepada para rasul dan kitab Allah. Seandainya dia mau memperhatikan sejenak saja dan merenungkan sebentar saja, pasti dia akan menyadari bahwa klaimnya mengenai kemustahilan hari kebangkitan berada dalam puncak kebodohan. Ikhwati fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan tentang fungsi kata insan dalam ayat-ayat Al-Quran. Meskipun kata itu sama dengan artinya dengan kata basyarun, namun ada perbedaan dalam fungsinya. Untuk selanjutnya, kami aturkan fungsi kata basyar dalam ayat-ayat Al-Quran. Penjelasannya seperti berikut. Di antara fungsi kata basyar dalam Al-Quran, 1. Kata basyar ditempatkan pada permasalahan mukmin seperti Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Artinya, katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Penjelasan ayat 110 surat Al-Kahfi. Katakanlah, wahai Nabi, sesungguhnya aku ini hanya manusia biasa seperti kamu. Namun Allah mengkhususkanku dengan memberi wahyu dan risalah. Wahyu tersebut adalah yang menyebutkan bahwa sesungguhnya Tuhan itu adalah Tuhan yang esa, tidak ada sekutu baginya. Barang siapa berharap berjumpaan dengan Tuhannya dengan hari kebangkitan dan pembalasan, itu termasuk ciri yang mukmin. Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh di dunia berupa segala yang ditunjukkan oleh syariat bahwa sesuatu mengandung kebaikan dan pahala, serta tidak mempersekutukan Tuhannya dengan sesuatu apapun dalam menyembahnya. Riya
termasuk perbuatan yang ada unsur kesyirikan dan termasuk syirik kecil. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi fungsi kata basyar dalam surat Al-Kahfi ayat 110 beserta penjelasan tentang ayatnya. Kemudian akan kami haturkan fungsi kata basyar dalam ayat-ayat yang lain, diantaranya seperti berikut ini. 2. Kata basyar ditempatkan pada permasalahan standar sifat manusia seperti qolat ana yakunu li gulam walam yamsasni basyar walam aku bayiya. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang pezina. Surat Maryam 20. Penjelasan ayat, Maryam merasa keheranan berkaitan dengan kelahiran seorang anak tanpa memiliki bapak. Maryam mengatakan, bagaimana bisa aku memiliki seorang anak laki-laki sedang tidak pernah ada seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina. Padahal seorang anak tidak akanlah terlahir tanpa proses itu. 3. Kata basyar ditempatkan pada permasalahan ketinggian ketaatan dan keimanan seperti id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin fa idza sawaituhu fa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu bersyukur dengan bersujud kepadanya. Al-Hijr 27-28. Penjelasan ayat, dan kami telah menciptakan jin sebelum penciptaan Adam dari api yang sangat panas. Dan ingatlah wahai Nabi Muhammad, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia, yakni Adam, dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dalam bentuk raga yang sempurna dan telah meniupkan ke dalamnya roh ciptaanku, maka tundukkanlah kamu kepadanya dengan bersujud. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang perbedaan kata insan dan basyar, meskipun artinya sama yaitu manusia, namun dalam pemanfaatan atau fungsinya pada Al-Quran itu ada bedanya. Semoga ini semuanya menjadi tambahan ilmu kita dalam memahami Al-Quran, dan semoga semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.